Ya saudaraku, kita kali ini akan review untuk tanaman cabai. Kenapa kok kalau kita sering lihat tanaman cabai bisa panen sampai 80 kali, 100 kali ya, itu kita bisa lihat karena pertumbuhan cabainya itu terus menerus, sama cabang Y-nya itu terus menerus ya. Itu bisa diadopsi, bisa panen sampai 100 kali, 80 kali, 120 kali, itu mungkin seminggu panen 2 kali ya kan, seminggu dipanen 2 kali. Terus pertumbuhan sel-sel tanaman itu, cabang Y itu terus menerus ya. Ini baru mulai pukul ya, baru mulai tumbuh semua ini ya. Nanti ini bisa sampai seminggu panen 2 kali, atau kalau pas posisi murah seminggu dipanen 1 kali ya, itu kalau pas posisi murah. Tapi pada intinya kalau tanaman cabai itu kita rawat dengan benar, itu pasti bisa sampai di angka 1 tahun lebih, 1 tahun, 1 tahun setengah, seperti itu. Padahal 1 tahun itu ada 48 minggu, anggap saja 48 sampai 50 minggu ya. Nah, 50 minggu otomatis kalau 50 minggu berarti 50 petik kalau seminggu dipetik. Nah, jadi rumusnya kalau musim penghujan berarti harus memperbanyak dolomit. Kalau musim kemarau ya dolomit dikurangi, karena kandungannya pasti tidak terlalu asam. Karena kalau hujan itu kan kadar asamnya pasti dia turun, 5 jadi 4, 6 jadi 5, pasti turun 1 dikit, seperti itu ya. Yang utama kita harus memperhatikan di tanaman, tetap kandungan nitrogen, fosfat, kalium itu harus setara terus. Nah, kandungan itu ada di, kalau masa generatif ya, nitrogen udah kurang, berarti tinggal fosfat sama kalium. Tetapi kalau pas masa vegetatif ya nitrogen sama fosfat. Begitu sudah menginjak masa generatif, fosfat sama kalium terus yang kita gocor ya. Terus kalau kita rumus pupuk kimia itu 1 minggu makanan dia habis. Jadi tiap minggu kalau bisa dikocor, sama contohnya Kalinet ya. Contohnya Kalinet. Kalinet itu untuk ada kandungan nitrogen, ada kandungan kalium, ada kandungan kalium, ada kandungan fosfatnya, terutama ada kandungan boronnya. Jadi intinya seminggu sekali dikocor, disemprot sama Kalinet, dikocor juga sama Kalinet, terus tiap 2 minggu sekali kocor sama kalsium, atau seminggu sekali, tergantung tanamannya ya. Tergantung tanamannya, bisa dilihat ini ya. Jadi tergantung tanamannya, permintaannya bagaimana, seperti itu. Nanti akan dengan sendirinya kita akan tahu ini mulai tumbuh semua untuk cabainya ya. Cabainya mulai tumbuh semua di awal. Kemudian ini di 20 hari sudah mulai panen terus menerus ya, seperti ini. Jadi setiap seminggu sekali ya kita kocor yang mengandung kalium, yang mengandung fosfat, dan boron juga, unsur hara mikro yang lain. Tetapi unsur itu harus utama, supaya pembelahan ini cabang Y-nya ini terus menerus. Pembelahan cabang Y-nya terus menerus, terus cabainya juga terus menerus. Jadi cabai itu bisa sampai setinggi 3 meter, 2,5 meter, dan bertumbuh terus karena yaitu. Dan syarat yang kedua ya, batang bawah minimal harus di angka 4 maksimal 8 batang. Tunas-tunas air yang tidak perlu harus dihabisin, seperti itu. Jadi dia akan akan berfungsi dengan baik, seperti itu. Intinya tiap minggu dikocor dengan Kalinet, di pasaran itu ada ya, atau Modern Fall juga boleh. Tapi kocoran bawah sama atas itu harus seminggu sekali minimal, harus itu. Apalagi terutama habis panen ya, terutama habis dipanen cabainya itu, pas waktu itu langsung kita pupuk ya. Juga dengan pupuk yang di bawah ya, pupuk dasar juga sama, harus nutrisinya lengkap dulu.
Ini bedengan ini kita ya, bedengan sepanjang 3 meter itu pasti telek wedusnya itu kohe kambing itu pasti di angka 2 sampai 3 karung. Rata-rata pupuk dasar itu di angka 10 karung. Ya, seperti itu. Dan kita tidak masuk ini, ZPT tidak masuk ya. SP36 juga tidak masuk, NPK juga tidak masuk. Kita masukkan pas tanaman mau keluar buah, baru kita kasih pupuk kimia, tergantung keperluannya. Seperti itu, tergantung keperluannya dia ya. Jadi kalau kita kocor gitu terus menerus, Harley ada pesan masuk nih. nantinya akan tumbuh dengan bagus ya. Ya, ini tahap-tahapan mulai tumbuh ya. Jadi kita harus pastikan tumbuhnya terus menerus, tidak boleh sampai ada yang terhambat. Jadi untuk pembelahan sel itu yang diperlukan di fosfatnya ya. Terus pembelahan sel tanaman supaya dia cabang Y-nya banyak. Karena nutrisi untuk cabai itu paling banyak ya. Dan dia paling ringkih ya. Sekali lagi dia paling ringkih karena apa? Kena fungi sedikit mati dia, terutama fusarium. Makanya kenapa sering kita kocor sama trichodema, karena trichodema itu makan bakteri fusarium ya. Fusarium itu dimakan sama trichodema. Makanya kenapa kok kalau tanaman cabai ya getol sekali kita kocor sama trichodema ya, kita semprot sama trichodema, fungsinya seperti itu. Jadi intinya di fungi sama insek masuk, terus di unsur fosfat sama kalium masuk, plus ada boronnya ya. Boron itu karena untuk ngangkut sel-sel ke seluruh tanaman ya. Jadi boron itu sangat penting sekali. Makanya contoh yang sekarang lagi, ya bukan sekarang lagi ngetren ya, ada juga yang lain, tapi yang lagi sering diingat orang, kalinet. Kalinet itu kenapa sering digandrungi, karena dia kandungan kaliumnya tinggi. Terus urutan kedua dia fosfat, yang ketiga boron. Selain ada tambahan-tambahan unsur yang lain seperti itu. Intinya kalau kita mau berkarya untuk cabai lebih banyak, dalam minimal 1 tahun panen terus-menerus, di angka 80 hari kita sudah panen ya. Itu syarat-syarat itu kita harus mengetahui ya. Bisa dilihat nih tajuk kita sampai atas nih. Tajuk kita tingginya 2 meter. Karena nantinya cabai ini tingginya diambil 2 meter lebih biasanya, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui hal-hal seperti itu. Nanti kalau kita tahu hal-hal seperti itu, udah kita enak. Intinya kita harus profesional dan tahu ini seluk-beluk tanaman cabai, tahu seluk-beluknya sampai mendalam, seperti itu. Kalau udah tahu gitu udah bablas nantinya. Pasti nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini bisa dilihat nih ya. Ini karena kekurangan nutrisi ya. Ini isinya 1 ya, tapi setiap cabang muncul terus ya. Nah, ini kita berupayakan cabang itu isinya 2. Cabang Y itu isinya 2. Kita tambah di kalium sama fosfatnya ya. Kita udah seminggu ini 2 kali ya. Seminggu 2 kali dikocor sama disemprot ya. Jadi cara-cara trik-triknya seperti itu. Kalau kita mengetahui, biarpun ini hujan ya, ini bisa dilihat kan hujan terus menerus sekarang ini ya, tetapi tidak ada yang mati atau busuk batang ya, karena kita kocor sama fusarium ya kan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda gitu ya kita kurangi caranya seperti itu. Trik-trik itu harus kita ketahui supaya kita mumpuni di dalam hal bertanam ya. Kalau sudah seperti itu nanti bablas ya. Bablas dalam artian istilahnya seluk-beluknya dalam tanda kutip percabian itu kita tahu semua ya. Oh, ini cabenya gini, berarti kurang ini gitu. Kalau kita belum tahu, kita harus kenal sama mentor atau teman yang lebih tahu ya. Jadi intinya kalau sudah di masa generatif, kita perbanyak di kandungan fosfat sama kalium. Fosfat sama kalium itulah yang akan membuat tanaman cabainya pertumbuhannya terus. Dan nanti ada gangguan di fungi sama insek ya, kita berarti
kita kombinasi fungi sama insek. Terus nanti ada gangguan di tanah, kandungannya asam ya, tanahnya kandungannya asam, berarti kita kombinasi lagi dengan perbanyak di kalsium. Muter-muter di situ aja ya, yang namanya semua tanaman cuma muter-muter di situ. Untuk pertama kita tanam cabai, kita harus memperbesar batang sama memperbanyak akar. Nah, kandungan itu ada di asam amino sama fosfat. Asam amino punyanya Bayer ya, kalau beli jadi, kalau bikin bisa juga bikin sendiri lebih murah, tapi kan kalau yang belum profesional kan nanti masalah, mending beli aja Ambition itu punyanya Bayer, itu jaminan mutu memang. Terus untuk asam fosfatnya kita pakai punyanya Ultradap ya. Ultradap itu fosfatnya di angka 50% lebih, nitrogennya cuma 12% kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, mutar-mutarnya cabai itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu ya, semakin mendalam ya, seperti contohnya ini masih kecil udah kena kuning, caranya mengatasi ya kan, ini sebagai contoh, ini sudah kembali mau ke normal. Mengatasinya kalsiumnya diperbanyak supaya kandungannya tidak asam, terus kalinetnya sama diperbanyak ya kan, otomatis dia nanti, karena ini pertumbuhannya terganggu, bisa dilihat nih ya, ini teman punyanya yang lain sudah tumbuh cabai, ini belum. Nah, kita harus tahu kenapa ya begini ya, seperti itu. Berarti kalau sebagai contoh ini kena bule ya, virus Gemini ya, itu berarti penanganannya di fungi sama inseknya ya toh, kita kasih terus kita kocor ya seminggu sekali. Dan ini yang kena Gemini pun sama yang kena Gemini semua dikocor seminggu sekali. Ini hanya satu ini yang kena, seperti itu. Cara-cara penanganan seperti itu harus kita tahu supaya kita makin lama makin mendalam ya. Ini bisa dilihat nih, semua bintik-bintik tumbuh cabenya ya. Kita shoot dari jauh ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dilihat lanjarnya tingginya 2 meter, seperti itu. Oke, singkat cerita saja. Jadi untuk supaya tanaman cabai kita tumbuh terus menerus, per minggu ya, per minggu kita kocor sama yang namanya fosfat sama kalium, berikut dengan boron. Kalau pH-nya turun, kita kasih sama kalsium atau kita kasih sama dolomit, dibantu dengan kasih asam humat ya kan. Tiba-tiba kok kelihatannya ada masalah, berarti kita kocor pembenah tanah trichodema, sikarbon sama asam humat. Merek apapun tidak ada masalah, jangan berpangku tangan sama merek ya. Merek apapun tidak ada masalah, yang penting dicek unsur haranya bagus tidak. Unsurnya bagus dipakai, gitu aja ringkasnya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Semangat jadi petani, tetap sukses.